Selamat datang di sesi bedah gagasan kita. Coba deh, pernah nggak sih Anda berhenti sejenak dan bertanya-tanya, dari semua hal yang membentuk diri kita ini, sebenarnya aku itu yang mana ya? Nah, hari ini kita bakal coba jawab pertanyaan super mendasar itu. Kita bakal pinjam beberapa gagasan keren banget dari seorang ahli neuroscience namanya David Eagleman. Kalau dipikir-pikir, jawaban yang paling gampang ya tubuh kita kan? Tangan, kaki, semua materi fisik ini. Tapi tunggu dulu, ternyata kalau kita pegang jawaban ini, kita bakal nemuin satu kejutan besar. Faktanya gini nih, dalam waktu sekitar 7 tahun, hampir setiap atom di tubuh Anda itu udah diganti sama atom yang baru. Jadi secara fisik, Anda itu udah bukan orang yang sama lagi dibanding 7 tahun lalu. Gila kan? Oke, jadi kalau diri kita itu bukan materi fisik kita, terus apa dong? Mungkin ingatan kita, semua kumpulan pengalaman yang kita simpan. Nah, ini menarik. Yuk kita bedah gagasan ini. Oke, ayo kita lihat ide ini lebih dalam. Apa benar ingatan itu semacam benang merah yang menyatukan semua versi diri kita dari waktu ke waktu? Nah, ini poin yang krusial banget. Ingatan kita itu ternyata nggak kayak rekaman video yang super akurat, sama sekali bukan. Ingatan itu lebih mirip kayak seniman sketsa yang menggambar ulang sebuah kejadian dari ingatannya. Setiap kali digambar ulang, pasti ada aja detail yang sedikit beda, sedikit berubah. Terus, serapuh apa sih ingatan kita ini? Nah, ada penelitian luar biasa dari Profesor Elizabeth Loftus yang nunjukin betapa gampangnya ingatan kita itu dibentuk-bentuk. Jadi, di eksperimennya yang terkenal itu, timnya Loftus ngumpulin cerita-cerita masa kecil yang beneran terjadi dari keluarga partisipan. Terus, di antara cerita-cerita itu, mereka nyelipin satu cerita yang 100% palsu. Ceritanya tentang si partisipan pernah hilang di mal waktu kecil. Dan hasilnya, gila banget. Seperempat dari mereka gak cuma percaya cerita bohong itu, tapi mereka sampai ngaku ingat kejadiannya. Malah, lama-kelamaan, mereka nambahin detail-detail baru karangan mereka sendiri, seolah-olah itu beneran terjadi. Jadi artinya apa buat kita? Ya kalau ingatan kita bisa diubah-ubah, bahkan diciptain dari nol, berarti kita nggak bisa dong ngegantungin seluruh identitas kita ke situ. Itu sama aja kayak bangun rumah di atas pasir, fondasinya goyang terus. Jelas bukan pegangan yang kokoh. Oke, jadi kalau tubuh bukan, ingatan juga rapuh, gimana dengan otak itu sendiri? Ayo kita lihat lebih dekat. Nah, kita mungkin mikir, oke deh, kalau bukan ingatan, pasti otaknya kan? Ini kan pusat kendalinya, perangkat keras yang nggak berubah. Tapi, ternyata sains nunjukin gambaran yang beda banget. Otak kita itu sama sekali nggak statis. Justru otak itu adalah sebuah mahakarya yang terus-menerus berubah. Jadi gini, beda sama banyak hewan yang otaknya itu kayak udah terprogram dari lahir, otak manusia itu sifatnya terbentuk. Maksudnya apa? Maksudnya otak kita itu lahir dalam kondisi belum selesai, siap buat dibentuk oleh setiap pengalaman, setiap pelajaran, setiap interaksi yang kita alami sepanjang hidup. Dan buat ngeliat seberapa dramatis perubahan ini bisa terjadi, ada satu contoh nyata yang luar biasa banget. Kita lihat para sopir taksi di London. Jadi, buat dapat izin jadi supir taksi di sana, mereka harus lulus tes super sulit yang namanya The Knowledge. Bayangin, mereka harus hafal mati 25.000 jalan. Pelatihannya aja bisa 3-4 tahun. Intensif banget. Terus hasilnya gimana? Para ilmuwan nemuin kalau bagian otak mereka yang ngurus memori spasial, namanya hippocampus posterior, itu secara fisik jadi lebih besar. Beneran, pengalaman mereka itu secara harfiah membentuk ulang otak mereka. Ini nunjukin ke kita kalau diri kita itu bukan sesuatu yang paten, yang nggak bisa berubah. Justru, diri kita itu adalah sebuah jaringan yang super dinamis, yang terus-menerus menata ulang dirinya sendiri. Oke, kita udah lihat kalau kita bukan cuma sekedar tubuh kita. Ingatan kita bisa berubah, bahkan otak kita pun terus dibentuk ulang. Jadi, kalau gitu, siapa dong diri kita yang sebenarnya? Jawabannya ternyata, Anda adalah akumulasi dari semuanya. Setiap obrolan, setiap buku yang dibaca, setiap momen jatuh, dan bangkit lagi, semua itu ninggalin jejak di sistem saraf kita. Semua itu ngebentuk siapa diri kita detik ini. Dan yang keren banget dari sini adalah, gagasan ini ngelihat identitas bukan sebagai kata benda, tapi sebagai kata kerja. Anda itu bukan sesuatu,
tapi Anda sedang menjadi sesuatu. Anda adalah sebuah proses yang terus berjalan. David Eagleman sendiri ngungkapin ini dengan indah banget. Katanya, dari buayan hingga liang lahat, kita adalah karya yang terus berproses. Jadi, kita ini bukan produk jadi. Kita itu selalu dalam proses menjadi. Dan ini menurut saya adalah sebuah gagasan yang ngasih kita kekuatan. Kenapa? Karena ini berarti kita punya peran aktif buat nulis bab selanjutnya dari cerita hidup kita. Karena kisah tentang diri Anda masih terus ditulis.